Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Pelni Gemoy. Gimana kabar kalian guys? Pada sehat kan? Nah, di video kali ini aku akan bagiin pengalaman horor dari Hashim. Dia menceritakan pengalaman horornya ketika dikejar oleh sesosok pocong pada malam Jumat Kliwon. Biar gak penasaran, kita langsung aja ke ceritanya guys. Hashim adalah seorang lulusan sarjana teknik, namun dia bekerja sebagai asisten peneliti di salah satu lembaga penelitian yang ada di Yogyakarta. Dia sering ditugaskan ke berbagai pelosok daerah yang ada di Nusantara. Maka tidak heran jika kejadian mistis seperti melihat penampakan bukan hal yang baru bagi Hashim. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014, di mana tahun itu adalah tahunnya pemilu. Nah, kebetulan lembaga penelitian tempat Hashim bekerja mendapat proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Karena lembaga penelitian tempat Hashim bekerja ini kekurangan personil, alhasil Hashim sendirilah yang terjun langsung sendirian untuk melakukan survei di salah satu desa yang sulit dijangkau. Dikarenakan waktu yang sangat mepet, Hashim hanya diberi waktu 3 hari saja untuk pengumpulan data. Akhirnya selepas sholat subuh, dia pun berangkat menuju desa Semanu Gunung Kidul. Bermodalkan motor butut bertenaga 110 cc, dia menyusuri perbukitan Wonosari. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah dia di balai desa tempat tujuannya. Namun dia sedikit kaget ketika melihat kondisi desa itu. Ternyata masih ada desa yang sangat terpencil dan juga memprihatinkan. Ya, meskipun akses jalannya sudah membaik, namun sepanjang jalannya curam, berkelok-kelok, serta dikelilingi oleh perbukitan dengan pohon-pohon besar dan juga rimbun. Mungkin inilah salah satu yang menjadi kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di desa itu. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah desa, Hashim pun langsung bergegas mencari rumah warga yang akan dijadikan responden. Namun dia mengalami sedikit kendala dikarenakan rumah-rumah warga yang jaraknya berjauhan sehingga memakan banyak waktu. Selain itu, warga setempat juga tengah memasuki musim panen dan kebanyakan warga sedang berada di ladang. Maka tidak heran jika rumah-rumah yang didatangi oleh Hashim banyak yang kosong. Singkat cerita, pada hari terakhir Hashim berada di desa itu, ternyata tugas dia belum selesai karena masih ada satu responden lagi. Namun si orang itu belum pulang dari ladang. Akhirnya setelah menunaikan sholat maghrib di pinggir jalan, Hashim pun berangkat ke rumah Pak Karso yang merupakan responden terakhir dengan harapan semoga beliau sudah pulang dari ladang. Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang, tiba-tiba Hashim memberhentikan motornya. Dia terkejut, hampir saja Hashim menabrak seekor ayam babon berwarna putih. Namun ketika diperhatikan kembali, sepertinya ada yang aneh dengan ayam itu. Deg, jantungnya berdegup sangat kencang. Keringat dingin mulai keluar. Badannya terasa panas. Bagaimana tidak, secara perlahan ayam itu mengeluarkan asap putih dan membesar hingga menyerupai sosok pocong yang berkain kapan putih dan sedikit kucel. Bayangin aja, dalam jarak 1 meter dari ban motornya muncul sesosok pocong yang sedang membelakangi Hashim. Menyadari itu, dia pun langsung tancap gas sekencang-kencangnya tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang. Sekitar 12 menit kemudian, akhirnya Hashim pun sampai di rumah Pak Karso. Perlahan dia mengetuk rumah Pak Karso sambil mengucapkan salam. Tak lama kemudian istri Pak Karso pun membukakan pintu rumah. Namun sialnya Pak Karso sedang tidak ada di rumah. Sejak maghrib tadi Pak Karso berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan yang diadakan setiap malam Jumat Kliwon.
ucap sang istri Pak Karso. Mendengar ucapan istri Pak Karso, Hasyim pun baru sadar ternyata malam ini malam Jumat Kliwon. Pantas saja dia diganggu oleh makhluk pocong itu. Akhirnya Hasyim pun meminta izin kepada istri Pak Karso untuk menunggu beliau dari pengajian yang katanya pulang sekitar jam 9 malam. Meskipun hatinya sedikit dongkol karena semakin malam untuk dia pulang ke rumah. Setelah dibuatkan secangkir kopi hangat, si istri Pak Karso pun mengajak ngobrol. "Mas, lewat mana tadi?" "Saya tadi lewat jalan sebelah makam selatan, Mbak." "Mas, hati-hati kalau lewat jalan sana. Ini malam Jumat Kliwon loh. Warga di sini tidak ada yang berani lewat jalan sana, apalagi malam-malam," ucap istri Pak Karso, seperti menakut-nakuti Hasyim. Padahal sudah sedari tadi dia ketakutan. Istri Pak Karso pun menjelaskan bahwa sudah lama jalur menuju kampung yang tadi Hasyim lewati sudah terkenal angker. Apalagi pohon randu alas yang sudah lama mati itu, namun tidak ada seorang pun yang berani untuk menebang pohon itu. Katanya sih pohon itu ada sosok penunggunya, yaitu berupa pocong yang sangat jahil dan juga sering menampakkan dirinya. Mendengar penjelasan istri Pak Karso, Hasyim pun semakin kepikiran bagaimana dia pulang nanti. Singkat cerita, sekitar jam setengah 9 malam, Pak Karso pun pulang dari pengajian. Tanpa buang-buang waktu, Hasyim pun langsung menyergap dengan berbagai pertanyaan dan juga informasi terkait penelitiannya. Sekitar 1,5 jam, Hasyim pun selesai. Dia pun berpamitan pulang kepada keluarga Pak Karso. Selama di perjalanan, rasa takut dan juga merinding Hasyim rasakan. Namun mau bagaimana lagi, satu-satunya jalan yang Hasyim tahu ya jalan tadi. Tapi Pak Karso sempat memberitahu bahwa ada jalur lain, namun medannya sangat parah dan juga jauh memutar. Terpaksa Hasyim mengurungkan niatnya untuk mencari jalan alternatif lain. Ketika melewati pohon randu alas yang diceritakan oleh istri Pak Karso tadi, dia tidak berhenti membaca doa di dalam hatinya seraya ketakutan. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Dia sempat merasa lega, tapi kok rasa takut masih menyelimuti dirinya. Dia merasakan seperti ada seseorang yang mengikuti dia dari belakang. Namun ketika dia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Mungkin itu cuman perasaanku saja, pikir Hasyim. Bahkan tidak ada satupun rumah penduduk yang ada di daerah itu. Dia pun mengecek bensin motornya. Aman, ternyata masih penuh. Ketika memasuki daerah itu, dia mulai membaca-baca doa. Keadaan saat itu sangat gelap dan juga sunyi. Hanya lampu motor saja yang menjadi sumber pencahayaan malam itu. Beberapa kali Hasyim menengok ke belakang. Dia merasa sedang diikuti, tapi entah oleh siapa. Dia pun sesekali menengok ke belakang, namun sama, tidak ada apa-apa di sana. Dia pun membenarkan posisi spion motornya untuk melihat keadaan di belakang. Namun ketika beberapa menit berjalan, dia pun menengok ke kaca spionnya. Betapa kagetnya Hasyim saat menengok ke kaca spion itu. Dia melihat ada bayangan putih terbang di belakang motornya, mirip seperti sosok pocong. Namun ketika Hasyim menengok ke belakang, lagi-lagi sosok itu tidak ada. Perasaannya mulai tak karuan. Dia panik, sangat ketakutan. Dia pun mempercepat laju motornya. Jalanan yang berliku dan juga naik turun dia abaikan. Pandangannya lurus ke depan. Dia tak mau menoleh sedikit pun ke arah spion itu. Namun kesialan lagi-lagi menimpa Hasyim. Ketika melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju pulang, tiba-tiba saja motornya mogok. Entah apa penyebabnya. Hasyim pun kebingungan. Dia pun mencoba mengganti busi motor yang ada di bawah jok motor. Karena penasaran, perlahan matanya melirik ke arah ujung jembatan. Namun seketika badannya membeku.
Keringat dingin pun keluar. Jantungnya berdegup sangat kencang. Rupanya sosok pocong itu masih mengikuti Hasyim. Kini pocong itu berada di antara semak-semak sambil memperhatikan Hasyim dari kejauhan. Menyadari itu, Hasyim pun cepat-cepat mengganti busi motornya. Tapi motornya tetap tidak mau menyala meskipun sudah diganti dengan busi yang baru. Dia pun mulai panik. Apa yang harus dia lakukan? Di daerah sepi ini, malam-malam lagi. Siapa yang mau menolongnya? Sampai-sampai kakinya bengkak karena terus menginjak pedal starter. Hasyim pun mencoba mencari bantuan dengan menelpon temannya yang sama-sama mendapatkan tugas di desa itu. Barangkali dia bisa membantu. Namun rupanya sang teman sudah pulang duluan sedari tadi karena tugas penelitiannya sudah selesai. Lalu Hasyim pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada sang teman, termasuk keadaan motornya yang sedang mogok saat ini. Mendengar cerita Hasyim, si teman pun memberi saran untuk mendorong motornya saja agak jauh dari tempat dia mogok. Lalu coba untuk menyalakan motor itu lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Hasyim pun mengikuti saran sang teman. Dia pun mulai menuntun motornya sambil menahan rasa takut dengan pocong yang ada di belakangnya itu. Seraya memperhatikan Hasyim. Sekitar 100 meter dari tempat motornya mogok, Hasyim pun mencoba menyalakan motornya. Dan ternyata saran si teman ini benar. Motor itu kembali menyala. Tanpa berpikir panjang, dia pun bergegas menaiki motor itu dan ngebut. Selama perjalanan tidak ada apapun yang terjadi. Sampai jalan Wonosari, Jogja, perasaan takut itu pun hilang. Bahkan kini dia sudah berani menengok ke arah spion. Dan benar, tidak ada apa-apa. Pocong itu sudah berhenti mengikuti Hasyim. Dia pun sampai di tempat kosannya sekitar jam 1 malam. Itulah pengalaman dari Hasyim guys. Gimana menurut kalian? Serem gak? Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Pelni Gemoy biar aku tambah semangat bikin konten horor lagi. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.